langsung saja. Definisi franchise dan waralaba. Istilah franchise juga disebut waralaba adalah cara kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchise. Dalam perjanjian franchise diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek yang terkenal memberikannya kepada franchise untuk melakukan kegiatan bisnis suatu produk barang atau jasa berdasarkan kecuali hubungan rencana dari waktu ke waktu. Sedangkan waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis yang memiliki perusahaan, pewaralaba atau franchisor atau member menjual hak kepada pihak pembeli atau penerima hak waralaba atau franchise untuk menjual produk. Regulasi yang mengatur franchise dan waralaba. Waralaba menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 259 SPP tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba, yaitu waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak intelektual atau pengembangan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain. Sedangkan pengertian waralaba menurut Peraturan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa. Perjanjian franchise atau waralaba. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian franchise atau waralaba, yaitu nama dan alamat para pihak. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual yang diwaralabakan seperti merek, logo, desain atau gerai. Yang ketiga, sistem manajemen atau racikan bumbu masakan. Yang keempat, kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran, pendidikan atau restoran. Yang terakhir, komposisi imbalan berupa royalti yang diberikan franchise kepada franchisor dalam jangka waktu perjanjian waralaba yang minimal 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 7 manajemen bisnis. Hari ini saya akan menerangkan tentang aspek hukum franchise dan waralaba. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang dasar hukum. Dasar hukum itu apa sih? Franchise atau waralaba adalah bentuk kerja, yaitu sama bisnis di mana satu pihak franchise atau memberikan hak kepada pihak franchise untuk menjalankan bisnis menggunakan cara, sistem dan mekanisme yang telah terstandarisasi dalam metode yang telah dijalankan. Sistem ini menggunakan aspek hukum, memainkan peran penting untuk melindungi kedua belah pihak serta menciptakan hubungan adil dan transparan. Nah, di sini ada Undang-Undang Hukum Waralaba. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu menjelaskan tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Yuk. Saya Risa Marliani dengan SPM 017 kelompok 7 di kelas manajemen E. Selanjutnya terkait perlindungan hukum bagi franchise. Ada 3 perlindungan hukum yang harus diketahui oleh franchise, yaitu keterbukaan informasi. Franchise memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan juga transparan kepada franchise sebelum perjanjian ditandatangani. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Franchisor harus memastikan bahwa hak kekayaan intelektualnya. Yang ketiga, ada resolusi sengketa. Dalam perjanjian waralaba, franchisor dan franchise wajib menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Nah, dalam perlindungan hukum bagi franchisor merupakan langkah ataupun hal penting untuk menciptakan hubungan adil harmonis antara franchisor dan franchise. Hal ini membantu mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan oleh franchisor serta memastikan franchise dapat menjalankan usahanya dengan rasa aman dan terlindungi. Saya Laulia Putri, NPM 069 dari kelompok
seperti kewajiban finansial yang memberatkan. Solusinya melakukan konsultasi dengan pengacara atau ahli waralaba. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuasaan. Royalti yang tinggi, pembatasan geografis atau pemutusan kontrak secara sepihak. Solusinya, franchisee perlu melakukan negosiasi yang adil sebelum menandatangani perjanjian. Yang ketiga ada penegakan hukum yang lemah, menyebabkan adanya sengketa yang tidak terselesaikan dengan cepat dan mengganggu operasional bisnis. Solusinya memperluas akses mediasi atau arbitrase dengan biaya yang lebih terjangkau dan waktu yang lebih singkat. Sebagai kesimpulan, aspek hukum memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan dan juga keadilan dalam sistem waralaba. Regulasi yang jelas, transparan, dan juga penerapan hukum yang efektif dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi franchisor maupun franchise. Dengan dukungan hukum yang kuat, hubungan antara kedua pihak dapat terjalin secara harmonis, sehingga mendorong perkembangan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Nah, kira-kira di sini ada dari akak ini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, apakah perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis? Terima kasih. Izin bertanya, apa saja kewajiban pemberi dan penerima waralaba? Terima kasih. Izin bertanya, apakah waralaba wajib didaftarkan ke pemerintah? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Loki. Pertanyaannya adalah, apa saja kewajiban pemberi dan penerima waralaba? Jawabannya adalah, kewajiban pemberi waralaba atau franchisor yang pertama adalah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Yang kedua, menjamin keberlanjutan usaha penerima waralaba. Dan yang terakhir, ada menyediakan sistem yang telah terbukti berhasil. Nah, yang keduanya, kewajiban penerima waralaba atau franchise. Yang pertama ada pembayaran biaya waralaba dan royalti. Yang kedua, mematuhi sistem yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dan yang terakhir, menjaga reputasi dan standar usaha yang telah ditentukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferial. Pertanyaannya, apakah perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis? Tentu jawabannya iya. Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 seperti yang ada di PowerPoint kami, perjanjian waralaba wajib